Hello Technolovers, Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh oleh negara-negara di dunia. Pasalnya, kekuatan militer yang dimiliki Indonesia dinilai baik, bahkan dalam tingkat ASEAN. Militer Indonesia memimpin di posisi pertama dan mengalahkan kekuatan militer negara tetangga, yaitu Malaysia. Tapi kalau dilihat per sektornya, apakah Indonesia masih jadi juaranya? Coba kita lihat perbandingan kendaraan tempur Indonesia versus Malaysia berikut ini. Dilansir dari nasional.okezone.com, melihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh GFP pada tahun 2022. Dalam skala dunia kekuatan militer, Indonesia menempati posisi ke-15 dengan skor kekuatan militer mencapai 0,2251. Sementara untuk militer Malaysia menempati posisi ke-48 dengan skor kekuatan militer mencapai 0,7091. Nah, kira-kira seberapa canggih ya kendaraan tempur buatan Indonesia dan Malaysia? Kendaraan tempur Angkatan Darat. Tak hanya satu atau dua produk, Indonesia memiliki banyak rantis yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Bahkan rantis produksi PT Pindad yang berlokasi di Bandung ini sudah diekspor ke berbagai negara loh. Dilansir dari otomotiftempo.com, berikut 5 kendaraan taktis buatan Indonesia. Anoa 6x6 Mortar. Yang pertama ada tipe kendaraan tempur yang bernama Anoa 6x6 Mortar. Kendaraan ini memiliki pelontar mortal 81 mm dengan recoil system. Model ini dibekali mesin diesel dengan tenaga 600 HP dan memiliki top speed 80 km per jam. Ini bukan satu-satunya model Anoa yang dimiliki oleh TNI. Mereka juga memiliki Anoa dalam beberapa model seperti Anoa 6x6 Command, kemudian ada juga Anoa 6x6 Amphibious, Anoa 6x6 APC Armored Personnel Carrier, Anoa 6x6 Logistik, Anoa 6x6 Ambulans, dan yang terakhir Anoa 6x6 Recovery. Adapun harga jualnya mencapai 600 juta rupiah per unitnya. Komodo 4x4 Missile Launcher. Selanjutnya ada juga Komodo 4x4 Missile Launcher. Tipe kendaraan tempur yang satu ini memiliki kemampuan meluncurkan rudal Mistral yang terpasang di bagian belakang. Kemudian Komando Missile Launcher berkapasitas 4 orang. Kendaraan tempur ini menggunakan transmisi manual. Diketahui kendaraan tempur Missile Launcher sendiri dibekali dengan intercom set sebagai alat komunikasi personel. Tipe kendaraan tempur ini dipakai TNI AD untuk keperluan pertahanan udara. Selain model ini, ada juga loh varian Komodo 4x4 Recon. Kendaraan tempur ini dilengkapi dengan mesin diesel 215 HP dengan turbocharged intercooler. Tak hanya itu saja, Komodo Recon juga dibekali fitur GPS dan thermal vision untuk membantu mengoperasikan kendaraan dalam keadaan gelap. Dan untuk harga jualnya, kendaraan tempur yang satu ini dijual dengan harga per unitnya mencapai 3 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya! Kendaraan taktik Maung 4x4. Kendaraan taktik Maung 4x4 yang diproduksi oleh PT Pindad yang ditujukan untuk pertempuran jarak dekat dengan harga jual dari 600 juta rupiah hingga 700 juta rupiah per unitnya. Selain itu, kendaraan tempur ini tersebut bisa digunakan untuk menjelajah segala medan. Model ini bisa menjangkau jarak tempuh hingga 800 km dengan kecepatan aman 120 km per jam. Kendaraan taktik Maung bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, dan perlengkapan lainnya. Harimau Medium Tank. Selanjutnya ada Harimau Medium Tank yang merupakan kendaraan tempur produk terbaru dari PT Pindad. Kendaraan tempur ini dibekali dengan two-man turret kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Model ini didesain khusus untuk wilayah tropis dengan harga pasarnya mencapai 2,1 miliar rupiah. Badak 6x6. Badak 6x6 adalah tipe terbaru dari segmen kendaraan tempur 6x6 yang diproduksi PT Pindad dengan harga jual sekitar 600 jutaan rupiah per unitnya. Model ini dibekali two-man turret kaliber 90 mm untuk daya gempur maksimal dan dioperasikan oleh 3 orang personil. Kendaraan tempur ini menggunakan mesin diesel 340 HP yang telah dilengkapi dengan turbocharger intercooler.
Kemudian dengan mesin badak 6x6 bisa menjelajah hingga 600 km dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Kendaraan tempur milik Indonesia banyak juga ya. Sementara itu, militer Malaysia juga diperkuat dengan perlengkapan alutsista. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meresmikan kendaraan militer lapis baja buatan dalam negeri pertamanya yang diberi nama Tarantula. Dilansir dari Kompas.com, kendaraan lapis baja itu diklaim 100% buatan Malaysia dan diproduksi oleh Mildev International Technologies SDN BHD. Kendaraan militer satu ini dikategorikan High Mobility Armored Vehicle atau HMAV. Berdasarkan penjelasan Menteri Pertahanan Malaysia, dibuat oleh tim yang terdiri dari 8 insinyur dan lebih dari 100 staf Kementerian Pertahanan Malaysia atau Mindef. Untuk mewujudkan kendaraan-kendaraan militer ini, Kementerian Pertahanan Malaysia mengeluarkan dana senilai 16 juta ringgit atau setara dengan 56 triliun rupiah. Diketahui Tarantula ini sudah diuji ketahanan jalan, uji konsumsi bahan bakar, uji pendakian, dan uji beban. Yang pasti kendaraan militer ini sudah sesuai dengan standar militer internasional. Angkatan Laut. Selain Rampur Angkatan Darat buatan anak negeri, ternyata ada juga loh Rampur Angkatan Laut. Untuk kapal selam, Menteri Pertahanan Indonesia baru saja meresmikan KRI Alugoro 405 yang harga produksinya mencapai 1,6 triliun rupiah. Buatan perusahaan dalam negeri PT PAL Indonesia Persero yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan yaitu DSMI. Selain itu ada juga kapal laut KCR 60 PAL yang juga diproduksi PT PAL. Diketahui kapal ini juga memiliki kecepatan 28 knot di bawah air dan punya kemampuan menjelajah 4.445 km dengan ketahanan selama 8 hari. Kapal ini sendiri memiliki panjang 60 meter dan lebar 8,10 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang dan beratnya 500 ton. Kemudian dari segi persenjataan yang mampu mendeteksi sasaran atau target baik udara, permukaan, dan bawah laut. Sejumlah kemampuan senjata yang ada di kapal ini mulai persenjataan minigun 57 mm Bofors, shipborne gun 20 mm, dan SSM atau surface-to-surface missile exocet 40 mm B3. Sedangkan untuk negeri jiran sendiri, mereka memiliki KDLQ 30, sebuah kapal kelas frigate dari Angkatan Laut Malaysia. Kapal perang yang berbobot 2.270 ton ini masuk kelas korvet terbaik milik Malaysia yang harga produksinya mencapai miliar ringgit. Dengan memiliki mesin diesel MTU-20V 1163 TB93, kapal ini dapat kecepatan hingga 20 knot. Sementara untuk jarak tempur, operasinya hingga 9.300 km. Mengenai persenjataan sebagai elemen anti serangan udara, kapal ini dibekali 16 peluncur rudal Seawolf, kemudian 2 kanon DSM-30 Ramsey. Dan untuk rudal anti kapalnya adalah 8 peluncur MM40 Exocet Block 2 dan torpedo A244S. Tipe terbaru yang juga digunakan pada Sigma Class. Melihat kemampuannya ya, bisalah bersaing dengan kapal tempur Indonesia. Angkatan Udara. Rampur Angkatan Udara juga sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah buatan dalam negeri. Selain itu ada juga helikopter Apache AH-64E yang merupakan helikopter tercepat dan tercanggih di dunia yang dilengkapi 3 jenis persenjataan, Cannon M230, roket Hydra 70 FFAR, peluru kendali AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, dan AIM-9 Sidewinder. Selain itu, Apache AH-64E juga dibekali teknologi dan kemampuan yang super canggih, seperti teknologi avionics yang termutakhir, radar longbow, dan MTS. Tak hanya itu, Indonesia juga mempunyai pesawat udara atau nirawak atau PUNA, atau drone tipe medium altitude, long endurance, atau MALE, yang diberi nama elang hitam yang mampu terbang tanpa henti 24 jam. Keren kan? Sementara, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau biasa disebut TUDF juga memiliki helikopter serang ringan MD-530 ditenagai dengan mesin turbin Rolls-Royce 250 C30 berdaya 485 kW yang menggerakkan 5 bilah komposit dan memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan dengan varian MD-500 standar sehingga memiliki kapasitas angkut beban yang lebih besar.
sampai 862 kg dengan jarak tempuh 519 km dan bisa lebih bila membawa tangki bahan bakar cadangan. Sebagai modal untuk membopong senjata MD530 dibekali dengan Weapon Store Management System atau SMS generasi ketiga buatan MUG. Diketahui, MD530 juga dapat membawa tabung roket M260 berkapasitas 7 roket 2,75 buatan Arnold Defense. Termasuk dapat diisi dengan sistem roket pintar berpemandu laser Raytheon Talon. Apabila membopong roket Talon, MD530 dapat memanfaatkan MX-10D untuk menyorotkan laser ke arah sasaran. Jadi menurut kalian siapa nih yang memiliki kendaraan tempur paling canggih dan kuat? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar.